Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Ordo Malta merupakan sebuah negara kuno yang paling unik di dunia. Negara ini berdiri pada abad ke-11 dan didirikan oleh para kesatria, meski tidak memiliki tanah dan wilayah. Kendati demikian, negara ini memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 100 negara, dan memiliki status pengamat tetap di PBB, dan organisasi internasional lainnya. Ordo ini bahkan memiliki misi pengamat tetap di PBB di New York, Jenewa serta Wina. Ordo Militer Berdaulat Malta, atau yang lebih dikenal sebagai Ordo Malta, adalah sebuah negara tanpa wilayah kekuasaan. Ordo berarti perserikatan keagamaan yang diakui oleh Paus, yang anggotanya hidup sesuai aturan dan hukum gereja. Sedangkan Ordo Malta adalah ordo kesatria Katolik, yang bermula pada abad ke-11 selama Perang Salib, yang berpusat di Malta dalam waktu yang cukup lama. Kemudian, para anggota ordo ini mendirikan sebuah negara pada tahun 1099 di Yerusalem, oleh Beato Gerard. Sejak tahun 1291, sesudah kehilangan kendali atas wilayah Yerusalem, Ordo Malta berpusat di Pulau Malta, hingga tahun 1798, mereka diusir oleh Napoleon Bonaparte, setelah aneksasi Prancis atas Pulau Malta. Sejak itulah, negara Ordo Malta tidak lagi memiliki wilayah resmi atas nama sebuah negara. Pada tahun 1822, keberadaan Ordo Malta diakui sebagai negara melalui Kongres Verona, yang berpusat di sebuah gedung bernama Palazzo Malta, di kota Roma, Italia. Ordo ini kemudian mengalami masa-masa sulit dan tidak memiliki wilayah, hingga tahun 1998, saat pemerintah Italia memberikan mereka sebagian dari benteng Saint Angelo di Malta, sebagai tempat tinggal. Kendati demikian, Ordo Malta tetap memiliki kedaulatan teritorial, yang terbatas atas wilayah tempat kantor pusat mereka di Roma, Italia. Wilayah ini dikenal dengan sebutan Palazzo Malta, yang merupakan kedutaan besar Ordo Malta, yang berhukum secara internasional. Gedung ini menjadi pusat administrasi Ordo Malta hingga saat ini. Meskipun merupakan properti yang dimiliki oleh Ordo Militer Berdaulat Malta, namun dua bangunan ini tidak dapat dikatakan sebagai wilayah Ordo Malta, karena status kedua properti ini merupakan wilayah ekstrateritorial Roma, Italia, di mana wilayah ekstrateritorial memiliki kedudukan yang sama seperti kedutaan negara asing di suatu negara. Meski tidak memiliki wilayah atau tanah, negara Ordo Malta telah diakui oleh PBB, dan memiliki kedutaan besar di beberapa negara, serta hubungan diplomatik formal dengan lebih dari 107 negara. Seperti negara pada umumnya, Ordo Malta memiliki bendera dan lambang negaranya tersendiri. Benderanya adalah salib putih dengan latar belakang merah. Bahasa resmi mereka adalah bahasa Italia, dan mata uangnya adalah Scudo Malta. Tetapi mata uang ini disebutkan sudah tidak berlaku di tempat lain. Ordo Malta juga memiliki pemerintahan, hukum, populasi, bahkan paspor dan plat nomor mobil tersendiri. Pemerintahannya adalah monarki elektif dan dipimpin oleh seorang pangeran dan grandmaster. Populasinya hanya ada 2 orang, sementara anggotanya berjumlah 13.000 orang, dan 80.000 lainnya adalah sukarelawan. Ordo Malta juga memiliki paspor yang sangat langka, yang hanya dimiliki oleh sekitar 500 orang. Namun demikian, paspor ini hanya dicetak untuk tujuan tertentu dan dalam durasi tertentu, dan ada yang menyebut tidak ada yang mengetahui berapa banyak jumlah pemegang paspor yang dikeluarkan oleh Ordo Malta. Paspor ini memiliki warna merah dengan lambang Ordo di tengahnya, yang dikeluarkan hanya untuk anggota senior Ordo, diplomat, dan pekerja kemanusiaan.
Paspor ini juga diakui oleh 106 negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia. Selain itu, Ordo Malta juga mencetak perangkonya sendiri, dan hingga saat ini, terdapat 56 negara yang mengakui penggunaan perangko Ordo Malta. Bahkan, meskipun tidak memiliki wilayah, Ordo Malta memiliki tentara yang terbentuk sejak tanggal 26 Maret tahun 1876. Sejak saat itu, tentara Ordo Militer ini bekerja sebagai tim medis dan paramedis dengan Tentara Nasional Italia. Tentara Ordo Malta juga memiliki angkatan udara yang memiliki pesawat yang digunakan untuk mengangkut barang-barang untuk misi kemanusiaan yang dijalankan oleh Ordo ini. Ordo Malta kemudian memfokuskan diri pada berbagai misi kemanusiaan. Misi-misi kemanusiaan ini semakin meluas sejak Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Misi kemanusiaan yang dijalankan oleh Ordo ini kemudian semakin meluaskan wilayah kegiatannya ke berbagai wilayah. Hingga saat ini, diperkirakan terdapat 13.500 anggota Ordo Malta, 80.000 sukarelawan tetap, dan 42.000 staf profesional, yang mayoritas terdiri dari personal medis dan paramedis. Sukarelawan dan staf profesional tersebar di 120 negara untuk melakukan misi kemanusiaan, antara lain pemulihan pasca bencana, bantuan untuk pengungsi konflik dan perang, bantuan medis, dan aktivitas yang berhubungan dengan kesehatan dan kegiatan sosial. Ordo Malta juga memiliki 1.500 rumah sakit yang tersebar di penjuru dunia, yang juga digunakan untuk misi kemanusiaan mereka, dalam membantu masyarakat kelas bawah untuk mendapatkan akses kesehatan. Mereka juga membantu orang-orang pengidap penyakit kolera, lepra, dan bahkan HIV. Misi kemanusiaan ini tidak memandang etnis ataupun agama sebagai sasaran tujuannya. Program-program tersebut berjalan dalam sebuah kerja sama independen antara berbagai pemerintah dan lembaga internasional. Misi kemanusiaan ini dapat berjalan dengan dana dari pemerintah Eropa, PBB, Uni Eropa, dan berbagai pendonor lainnya. Ordo Malta adalah sebuah ordo militer kuno yang merupakan salah satu dari ordo kesatria tertua yang masih ada hingga saat ini. Ordo Malta menjadi subjek kedaulatan hukum internasional dengan pemerintahan, hubungan diplomatik, dan kegiatan sendiri di berbagai negara di seluruh dunia. Para anggotanya, yang dikenal sebagai pria dan wanita kesatria, terlibat dalam berbagai kegiatan amal dan kemanusiaan, termasuk pemberian bantuan medis, bantuan bencana, dan layanan sosial kepada mereka yang membutuhkan. Ordo ini juga mengoperasikan rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya di seluruh dunia. Sebagai keberlanjutan dari kesatria Templar, seluruh anggota atau warga negara Ordo Malta adalah penganut agama Katolik Roma, yang juga memiliki beberapa tempat suci yang memiliki nilai penting bagi mereka. Salah satu tempat suci yang paling terkenal adalah Basilika Santo Yohanes Lateran, yang terdapat di Roma, Italia. Basilika ini memiliki hubungan erat dengan Ordo Malta, dan sering digunakan untuk upacara atau misa yang diadakan oleh ordo tersebut. Selain Basilika Santo Yohanes Lateran, Ordo Malta juga memiliki hubungan dengan beberapa tempat suci lainnya di seluruh dunia. Misalnya di Yerusalem, Ordo Malta memiliki kapel di dalam Basilika Makam Kudus, dan juga mengelola rumah sakit Makam Kudus yang terkenal. Tempat-tempat suci ini memiliki makna religius dan sejarah bagi anggota Ordo Malta, serta sering digunakan untuk upacara keagamaan dan pelayanan medis yang dilakukan oleh ordo tersebut. Ordo Malta saat ini dipimpin oleh seorang pangeran dan Grand Master yang terpilih, yang secara otomatis menjadi penduduk negara. Pada tahun 2017, Paus Fransiskus memerintahkan reformasi kehidupan religius ordo dan konstitusinya, dan pada tahun 2022, Paus Fransiskus mencabut gelar 4 jabatan tinggi ordo, dan membentuk pemerintahan sementara.
Paus Fransiskus juga menyetujui piagam dan peraturan konstitusi baru Ordo pada tahun 2022. Ordo ini juga mengadakan kapitel umum luar biasa pada Januari 2023 untuk memilih Grand Master baru. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.